Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan komputer. Teman-teman selamat menyaksikan ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang sejarah perkembangan komputer, kita harus tahu dulu apa itu komputer. Komputer adalah alat elektronik yang beroperasi di bawah kontrol instruksi yang diberikan pada unit memori, yang dapat menerima data, memanipulasi data berdasarkan aturan tertentu, dan menghasilkan informasi dari pemrosesan. Secara umum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sekumpulan alat-alat yang bekerja sama sebagai suatu sistem. Abakus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Abakus dapat dikenal juga dengan nama sempoa. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage. Pada tahun 1822, ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Mesin uap itu, walaupun tidak pernah selesai dikerjakan, tampak sangat primitif apabila dibandingkan dengan standar masa kini. Bagaimanapun juga, alat tersebut menggambarkan elemen dasar dari sebuah komputer modern dan juga mengungkapkan sebuah konsep penting. Terdiri dari sekitar 50.000 komponen, desain dasar dari Analytical Engine menggunakan kartu-kartu perforasi yang berisi instruksi operasi bagi mesin tersebut. Pada masa berikutnya, beberapa insinyur membuat penemuan baru lainnya. Salah satunya yaitu Vannevar Bush, membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial di tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boole berupa sistem biniar aljabar yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Dengan mengaplikasikan kondisi benar-salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung terputus, Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Namun, proyek mereka terhenti karena kehilangan sumber pendanaan. Nah, jadi ada 5 generasi dalam sejarah perkembangan komputer. Generasi pertama itu dimulai dari tahun 1941 hingga 1959. Untuk generasi kedua dimulai dari 1959 hingga 1965. Generasi ketiga dimulai dari 1965 hingga 1971. Untuk generasi keempat itu dimulai dari tahun 1971 hingga sekarang. Dan generasi kelima yaitu sekarang hingga masa depan. Kita mulai dari komputer generasi pertama. Tahun 1941 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrated and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer ini diciptakan oleh J. Prescott Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Nah, ini dia komputer generasi pertama atau yang dikenal dengan UNIVAC.
Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Kemudian, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetis untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik sangat besar, butuh mesin pendingin karena sangat panas, kapasitas penyimpanannya kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Kemudian dia menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Kita masuk pada komputer generasi kedua. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ran dan Stretch serta menjadikan komputer dengan nama Lark. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas and Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Ini adalah IBM yang dikenal sebagai komputer generasi kedua. Nah, untuk ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real-time dan real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listriknya lebih kecil, dan pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC, bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Bisa dilihat ada ICL dan PDP yang dikenal sebagai komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memorinya jadi lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer juga sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan suatu hal yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien.
Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan, prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUB 11, dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Bisa dilihat, untuk dua gambar di sebelah kiri, itu adalah Apple II, dan yang di sebelah kanan itu adalah yang sering kita gunakan atau dikenal dengan laptop. Nah, ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Kemudian dipasarkan pada sektor perorangan. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan komputer. Nah, untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.